Dita. Oh my god. Banyak cacing di situ. Hah? Ih, cacing semua. Ya banyak loh. Mau pulang. Ih. Pak. Oh wow. Kita kembali normal. Kita normal lewat itu Dita. I feel sad. Ini udah normal. Normalnya segitu dia. Tapi dia masih ditemenin sama si dede-dede itu. Sebenarnya udah dibakar jimatnya, saya sih yakinnya enggak gitu. Tapi dia masih ditemenin sama si dede-dede itu. Sebenarnya udah dibakar jimatnya, saya sih yakinnya enggak gitu. Tapi ini karena ini loh, dia tuh nggak mau ngelawan apa yang dia masuk, jadinya pasrah aja gitu. Seandainya kalau misalnya dia bisa ngelawan, enggak, gua harus bisa gitu. Aku tadi ngalamin gejala delusi loh, halusinasi gitu. Tapi sekarang enggak, karena aku ngelawan. Dan kamu masuk ke masa lalunya dia tadi. Iya, tadi nggak sengaja. Maaf ya. Maaf. Seharusnya saya tidak mengungkit masa lalu. Tadi saya kebaca di dalam otak kamu. Dia ngalamin kekerasan itu. Kasihan juga dia yatim piatu juga kan sekarang. Iya. Dita masih mau pakai penglaris kayak gitu. Kita udah balik nih, Dita. Udah enggak, Pak. Apa rasanya sekarang dibanding tadi? Tadi kayak berat banget. Sekarang? Sekarang Enteng. ringan, terus enteng. Kasih minum dulu. Coba ya. Gue minta minum deh. Kasian. Dita, abis kerjanya sekarang apa sih? Masih jualan tapi udah mulai ini sih, Kak. Mau ke bisnis aja kayak jualan online gitu. Kau minum dulu ya. Kau minum dulu. Tapi sekarang dia udah benar-benar lepas dari sosok gaib yang nemenin dia itu, Roy. Dita, tetap ayam penyetnya, tapi nggak usah pakai gitu-gituan. Jangan pakai penglaris ya. Nah, terus itu lagi yang biasa kita sebut, sekarang kan udah zamannya delivery instan gitu kan. Iya, bisa dimanfaatin kayak ojek itu. online, ya kan? Iya, betul. Pesen makanan pakai ojek online, langsung cepet jam 11 malam, jam 12 malam. Gue masukin dong aplikasinya. Ya terus bukan kayak zaman dulu, mau makan ditungguin gitu. Ya kan, ingat gak? Ya. Ini nggak kayak gitu Makanya lagi. itu, Kak, makanya aku datang ke sini tuh mau ngelepas semuanya gitu loh, Kak. Untung udah lepas sekarang. Iya. Tuh, Dan ini pasti bukan semua pedagang ayam penyet seperti ini loh yang menggunakan hal penglaris kayak enggak gini lah. ya, Roy. Enggak lah. Iya. Enggak lah, beda lah. Ya, semoga sukses Mbak Dita ke depannya. Dan saya berharap dan berdoa semoga buka cabang banyak. Terima kasih Mbak Rita. Anda Baik. meninggalkan studio. Dibawa minumnya. Sulitnya kehidupan dalam mencari rezeki membuat banyak orang menempuh segala cara untuk mendapatkan hasil instan. Dan akibatnya kebahagiaannya akan terasa singkat juga. Berikutnya akan
hadir seorang pria yang mengaku dijadikan tumbal karena melakukan pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Aldi. Selamat malam Mas Aldi. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya pengen bercerita kalau saya pernah melakukan pesugihan. Awalnya kenapa menggunakan pesugihan? Karena hidup saya susah. Oke, bisa diceritakan nggak susahnya seperti apa kondisinya? Saya dulu pernah berjualan di pasar malam. Berjualan baju. Oke, lalu? Lalu saya mengikuti pesugihan karena saya bertahan hidup susah. Anda waktu minta pesugihan itu apa yang dilakukan di tempat orang pintar itu? Semedi, ritual. Ritualnya seperti apa? Ritualnya bertapa. Oke, itu inisiatif sendiri atau ada yang ngajak untuk melakukan pesugihan? Saya sudah tidak kuat lagi. Setelah menggunakan pesugihan, jadi membaik ekonomi. Ya, lumayan membaik. Dari saya jualan di pasar malam, saya bisa buka toko sendiri. Terus tujuannya datang ke sini untuk apa, Mas Aldi? Saya pengen tobat. Merasa terancam atau ada sesuatu hal yang bikin Anda ingin tobat? Justru saya diancam. Siapa? Karena Macam? yang saya minta pesugihan itu, dia minta tumbal. Waktu pertama kali minta pesugihan itu pernah disebut nggak ada permintaan tumbal gitu? Tidak. Justru saya tidak tahu. Setelah saya maju usahanya, saya selalu dihantui oleh rasa takut. Kenapa? Saya selalu dihantui oleh rasa takut. Sosok hitam besar. Datang dalam mimpi atau wujudnya nyata? Nyata, bisa dalam mimpi juga. Mudah-mudahan malam hari ini bisa lepas dari pesugihan apapun yang pernah dilakukan ya. Kami akan ajak Mas Aldi untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aldi, dengan tanggal lahir 26 Juli 1989 dan mendiami nomor rumah 53. Sosok yang sangat ambisius dan ingin sekali berkuasa. Dari sifatnya, sosok Aldi banyak sekali ingin melakukan berbagai cara agar ambisinya terpenuhi. Salah satunya yaitu rezeki yang berlimpah. Saya melihat ia tidak kuat dalam melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, sehingga ia kini merasa seperti dikejar-kejar oleh sosok tersebut. Saya takut sekali apabila ia rela memberikan nyawanya untuk makhluk tersebut. Saya melihat sosok yang sangat menyeramkan. Kakek-kakek berwajah seram. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Aldi dengan tanggal lahir 26 bulan 7 1989 dan nomor rumah 53. Iya.
Saya boleh lihat. Aroma yang pernah saya rasakan di sini, aroma kamar jenazah, formalin. Dia ini adalah seorang pedagang baju menggunakan pesugihan, tapi pesugihan dia itu membuat dia dihantui oleh sosok gelap besar dan dihantui oleh sosok itu. Ada hubungan dengan formalin atau bau kamar jenazah, Roy? Bentar ya, saya harus ambil ini lagi. Dia bilang katanya ada permintaan tumbal. Iya, jujur ya sama saya, kamu itu udah numbalin satu orang ya. Iya. Siapa? Kasih tahu deh. Adik saya. What? Waktu meninggal kondisinya seperti apa? Sakit atau tiba-tiba? Tiba-tiba Kenapa? badannya biru semua, membengkak. Keluarga tahu soal pesugihan ini? Tidak tahu. Pantas ya, saya mencium bau formalin. Ternyata itu adalah adiknya. Yang ditumbalin? Saya mencium bau aroma kamar jenazah. Nih, kamu sedang mencari tumbal ya? Sebenarnya lagi kehabisan bahannya. Ya, Datang ke sini ingin stop atau ingin mencari tumbal sebenarnya? Bukannya tadi bilangnya mau identisit? Ini kenapa, Roy? Kamu melihat ada yang datang? Ya, saya melihat ada yang datang. Di sini. Saya rasa ada yang datang di sini. Teman-teman jangan ada yang kosong ya pikirannya. Saya minta dupa dong. Saya jadi ngerasa ada yang gak enak gitu. Kamu ngerasa ini gak sih? Ada nggak tahu kayak perasaan saya doang atau apa ya, kayak ada yang mundar mandir di belakang kita gitu. Serius? Heeh. Sosok kakek-kakeknya agak berambut panjang. Ih, itu apaan? Suara apaan sih? Ada bentrokan. Ada yang datang terus ada bentrokan. Iya, Lampu jepret. terus ada suara. Iya. Aldi, kau sebagai pedagang baju, saya juga merasa kamu sebelum kita masuk ke mistik dan magis, saya ingin kamu menjawab jujur semuanya. Kamu jualan baju pun sebenarnya ada ketidakjujuran juga. iya. Dan saya ngerasa ya ada tumbal juga. Maaf ya kalau melebar ya topiknya, tapi saya lihat banyak perempuan-perempuan yang suka sama Aldi dan kemudian jadi fun doang. Itu di luar dari topik kita, tapi saya baca itu, maaf karena saya jujur dan terus terang orangnya. Dan saya ngerasa juga di sini Aldi karakternya susah ditebak dan bisa bahaya, bisa soft seperti itu. Apakah kamu bawa sesuatu untuk
cara dia bicara sih melihat melotot terus normal terus melotot terus normal. Melotot normal. Kamu juga ya? Iya, aku lihat gitu sih dia. Jadi kayak gini, terus biasa lagi. Ini lagi, biasa lagi. Apa dia ketakutan atau sebenarnya dia dipengaruhi sama hal-hal gaib sih, Rom? Tadi dia bilang ketakutan soalnya. Iya, ada ketakutan juga. Sebenarnya kasihan sih orang-orang yang terjebak gitu ya. Ini kalau pakai pesugihan tuh selalu gitu loh, selalu ada tumbal ini kita. Dan ujung-ujungnya keluarganya.